Ditinggal suami menikah lagi saat aku sibuk merawat ibunya. Suruh saja istri barumu merawatnya, Mas. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih awal dari semua orang di rumah ini. Langkahku berjingkat melewati ruang tengah yang masih gelap, menuju dapur untuk menyiapkan bubur hangat dan teh manis untuk ibu mertuaku, Bu Siami. Suara detik jam di dinding terasa lebih nyaring di kesunyian pagi, mengiringi pikiranku yang melayang entah kemana. Setelah menuangkan bubur ke dalam mangkuk, aku membawa nampan ke kamar Bu Siami. Wanita tua itu sudah terjaga. Matanya yang keruh menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Saat melihatku, bibirnya bergetar sedikit, seperti berusaha mengucapkan sesuatu yang tak lagi mampu ia sampaikan dengan kata-kata. "Selamat pagi, Bu," sapaku lembut, meletakkan nampan di atas meja kecil di samping tempat tidurnya. Ia merespons dengan anggukan kecil. Aku membantu membenarkan posisi duduknya, lalu mulai menyuapinya perlahan. Matanya terus menatapku dengan cara yang sulit kutafsirkan, antara syukur, pasrah, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam lagi. Hari-hariku selalu seperti ini. Pagi hingga malam, aku adalah tangan dan kakinya. Aku yang memahami setiap anggukan, setiap lirikan mata, dan setiap gerakan kecil yang mungkin tak berarti bagi orang lain. Aku tahu kapan ia haus, kapan ia ingin berganti baju, dan kapan tubuhnya merasa tidak nyaman. Kadang, dalam keheningan ini, aku bertanya pada diriku sendiri, kapan terakhir kali aku benar-benar merasa hidup untuk diriku sendiri? Mas Syahrul, suamiku, tak lagi sama seperti dulu. Aku mencoba mengingat saat-saat kami masih tertawa bersama, berbagi cerita sebelum tidur, dan saling mencuri pandang di antara kesibukan masing-masing. Tapi kenangan itu semakin pudar, digantikan oleh keheningan yang canggung setiap kali kami berpapasan di rumah. Dulu, aku percaya bahwa cinta akan bertahan jika seseorang berjuang cukup keras. Bahwa pengorbanan dan kesabaran bisa membuat segalanya tetap utuh. Tapi kini, aku mulai meragukan segalanya. Saat aku menyelesaikan sarapan Bu Siami dan membersihkan sisa-sisa bubur di sudut bibirnya, aku menarik napas dalam-dalam. Aku masih di sini. Aku masih menjalani rutinitas ini. Tapi entah sampai kapan. Mas Syahrul semakin jauh. Aku bisa merasakannya setiap kali ia pulang dengan wajah lelah. Namun bukan lelah karena pekerjaan, melainkan lelah karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak pernah ia ceritakan padaku. Sejak beberapa bulan terakhir, kebiasaan-kebiasaannya berubah. Dulu, ia selalu menyempatkan diri untuk makan malam bersamaku, meski sesederhana apapun menu di meja. Kini, ia lebih sering pulang larut, melewatkan makan malam, dan menghabiskan waktu dengan ponselnya, seolah-olah dunia di dalam layar itu jauh lebih menarik daripada keberadaanku di rumah ini. Aku mencoba mengabaikan perasaan ini, mencoba meyakinkan diriku bahwa semua ini hanyalah kelelahan kerja semata. Tapi setiap kali aku menatap wajahnya saat ia mengirim pesan di ponselnya, senyum tipis yang sekilas muncul di bibirnya, aku merasa ada sesuatu yang tak ku ketahui. Ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. "Mas, besok kita bisa sarapan bareng, kan?" Tanyaku suatu malam ketika ia baru saja masuk kamar. Ia yang tengah melepaskan kemejanya hanya melirikku sekilas. "Lihat nanti ya, kerjaan lagi padat banget." Alasan itu selalu sama. Pekerjaan. Deadline. Rapat mendadak. Semua kata-kata itu menjadi tameng yang ia gunakan untuk menutup jarak di antara kami. Aku mencoba memahami, mencoba bertahan, seperti yang selalu kulakukan. Tapi semakin aku berusaha memahami, semakin aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Kecurigaanku semakin kuat ketika suatu malam aku mendengar suara ponselnya bergetar berkali-kali. Aku yang sedang setengah tertidur mencoba mengabaikan, tetapi deringnya terlalu sering untuk bisa dianggap wajar. Dengan mata setengah terbuka, aku melirik ke arah meja samping tempat tidur, di mana ponselnya bergetar tanpa henti. Nama pengirim pesan tidak muncul, hanya sekadar nomor tanpa nama. Jantungku berdebar aneh. Aku menoleh ke arahnya.
Mas Syahrul tidur dengan punggung menghadapku. Napasnya teratur, seolah-olah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku ingin mengulurkan tangan, ingin melihat isi pesan itu, tapi sesuatu dalam diriku menahan. Aku tidak ingin menjadi istri yang mencurigai suaminya sendiri. Aku tidak ingin menyalakan api ketidakpercayaan dalam pernikahan ini. Namun, di pagi harinya, aku tidak bisa menghilangkan kegelisahan itu dari pikiranku. Saat Mas Syahrul bersiap-siap berangkat kerja, aku memperhatikannya dengan seksama. Aku menunggu apakah ia akan mengatakan sesuatu. Mungkin menjelaskan kenapa ia begitu sibuk akhir-akhir ini, mungkin meyakinkanku bahwa semua baik-baik saja. Tapi ia hanya mengenakan jam tangannya, mengambil ponsel, dan tanpa menoleh padaku, ia berkata, "Aku pergi dulu." Saat pintu depan tertutup, aku merasa seperti ada ruang kosong yang semakin membesar dalam hatiku. Aku ingin mengabaikan perasaan ini, ingin percaya bahwa semua ini hanya pikiranku yang terlalu berlebihan. Namun, ketika hari-hari berlalu dengan pola yang sama, pulang larut, lebih banyak diam, dan ponsel yang selalu digenggam erat, aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi mengabaikan tanda-tanda ini. Aku mulai memperhatikan lebih banyak hal kecil yang dulu luput dari perhatianku. Parfum yang tidak biasa di bajunya, senyum samar yang muncul saat ia menatap layar ponselnya, dan bagaimana ia selalu tampak terburu-buru saat harus menjauh dari pandanganku saat menerima telepon. Semua ini menumpuk dalam pikiranku, menjadi potongan-potongan teka-teki yang belum mampu kususun dengan jelas. Dalam keheningan rumah ini, aku merasa sendirian lebih dari sebelumnya. Aku mengurus Bu Siami dengan sepenuh hati, tetap menjalani peranku sebagai istri, tetapi dalam diriku, ada ketakutan yang perlahan tumbuh. Takut bahwa semua yang telah kubangun selama ini akan runtuh begitu saja. Suatu sore, saat aku tengah duduk di teras, seorang tetangga mendekat dan membuka percakapan santai. Kami berbicara tentang banyak hal, hingga tiba-tiba ia berkata, "Aku lihat Mas Syahrul kemarin di daerah kota. Sendirian, sih, tapi kelihatannya buru-buru banget." Aku tersenyum kecil, berpura-pura tak terkejut. "Oh ya? Mungkin ada urusan kerja." Tetanggaku mengangguk, lalu beralih ke topik lain. Namun, pikiranku tidak bisa berhenti berputar. Mas Syahrul bilang ia ada rapat seharian di kantor. Jika begitu, kenapa ia terlihat di tempat lain? Malam itu, ketika aku menunggu Mas Syahrul pulang, aku sadar bahwa aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat semua tanda ini. Bayangan keraguan semakin besar, dan aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menghadapi kebenaran yang mungkin akan menyakitkan. Malam itu, rumah terasa begitu sunyi. Hanya suara detik jam di dinding yang menemani lamunanku. Aku duduk di ruang tamu, menatap ponsel yang sejak tadi tak kunjung berdering. Mas Syahrul bilang ia ada rapat penting di kantor. Tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang tidak benar. Ini bukan pertama kalinya ia pulang larut dengan alasan rapat. Aku mulai mempertanyakan seberapa banyak dari ucapannya yang masih bisa kupercayai. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan membereskan meja makan. Namun, saat aku merapikan jaket Mas Syahrul yang tergantung di kursi, sebuah kertas kecil jatuh ke lantai. Aku menunduk untuk mengambilnya. Mataku membeku saat membaca tulisan di atasnya. Selembar catatan dari sebuah restoran, lengkap dengan tanggal dan waktu. Tanganku sedikit gemetar saat membalik kertas itu, seolah berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan ini semua. Tapi di sana hanya tertulis rincian pesanan. 2 porsi makan malam, bukan 1. Aku menelan ludah. Tanggal yang tertera di sana bukan sembarang tanggal. Itu adalah malam yang sama ketika Mas Syahrul berkata bahwa ia sedang sibuk dengan rapat di kantor. Aku menatap kertas itu lama, mencoba mencari alasan yang masuk akal. Mungkin ini hanya nota lama. Mungkin ia hanya makan bersama rekan kerjanya. Tapi jika memang begitu, mengapa ia tak pernah menyebutkan hal ini? Mengapa harus ada kebohongan? Pikiran-pikiran itu semakin berputar di kepalaku, menambah beban yang sejak lama sudah menghimpit dadaku. Aku berjalan ke dapur dan meletakkan kertas itu di atas meja.
lalu menatap pantulan wajahku di kaca lemari. Mataku terlihat lelah, dengan kantung hitam yang semakin jelas. Aku sudah lama merasa bahwa ada yang berubah dalam pernikahan ini, tetapi aku terus menyangkalnya. Aku ingin mengabaikan nota itu, ingin berpura-pura bahwa aku tidak melihatnya. Namun, hatiku menolak. Aku berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengambil napas dalam-dalam lalu kembali ke ruang tamu, mencoba menyusun rencana di kepalaku. Pukul 11 malam, suara pintu depan akhirnya terbuka. Mas Syahrul masuk dengan langkah pelan, seolah berharap aku sudah tidur. Namun, aku tetap duduk di sofa, menunggunya. "Kamu belum tidur?" tanyanya, sedikit terkejut melihatku masih terjaga. Aku tersenyum kecil, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Tadi aku ketiduran di sofa. Ia hanya mengangguk dan berjalan menuju kamar. Aku memperhatikan punggungnya, ingin sekali bertanya langsung tentang nota itu. Namun, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku ragu. Akhirnya, aku hanya mengikuti langkahnya tanpa mengatakan apapun. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan apakah aku harus langsung menanyakannya, atau mencari lebih banyak bukti sebelum menghadapi kenyataan. Esok paginya, saat ia mandi, aku kembali mengambil jaketnya. Tanganku menyusuri saku dalam, mencari petunjuk lain yang mungkin bisa menjelaskan semua ini. Aku menemukan sesuatu, sebuah struk pembayaran parkir dari tempat yang sama dengan restoran di nota itu. Sekali lagi, tanggalnya sama dengan malam yang seharusnya ia habiskan di kantor. Hatiku semakin berat. Aku merasakan campuran kemarahan dan kesedihan yang sulit dijelaskan. Jika ini hanya sekadar makan malam biasa, mengapa harus ada kebohongan? Jika ia memang bersama rekan kerja, mengapa tidak pernah menyebutkannya? Aku menggenggam kertas itu erat. Ini bukan sekadar kecurigaan lagi. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku hanya perlu menemukan keberanian untuk menghadapinya. Malam itu, aku menunggu Mas Syahrul tertidur sebelum mengambil ponselnya. Tanganku sedikit gemetar saat menyentuh layar yang masih hangat. Aku tahu ini bukan tindakan yang benar. Tapi aku juga tahu aku tak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Jika dia memang tidak menyembunyikan apapun, seharusnya tak ada yang perlu kutakutkan, bukan? Aku menekan tombol daya, dan layar ponsel menyala. Detik itu juga, dadaku terasa sesak. Layar kunci menampilkan notifikasi dari sebuah nomor yang tidak tersimpan di kontaknya. Sebuah pesan berbunyi, "Sayang, kapan kita bisa bertemu lagi?" Jantungku seakan berhenti berdetak. Mataku menatap pesan itu lama, berharap aku salah membaca atau bahwa ini hanya lelucon yang tidak lucu. Namun, kenyataan tidak sebaik itu. Aku mengusap jemariku di layar, berharap bisa membuka ponselnya. Namun, layar terkunci dengan sandi yang tidak kuketahui. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Aku tidak boleh panik. Jika aku kehilangan kendali, aku mungkin tidak akan pernah mendapatkan kebenaran. Dengan hati-hati, aku meletakkan kembali ponsel itu di tempatnya dan berbaring di samping Mas Syahrul yang terlelap. Tapi aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, pikiranku penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang menyakitkan. Siapa wanita itu? Sejak kapan ini terjadi? Seberapa jauh hubungan mereka? Apakah aku hanya istri yang tak lagi diinginkan? Sementara dia mencari kebahagiaan di tempat lain? Keesokan paginya, aku memutuskan untuk tidak bertanya langsung. Jika aku bertanya sekarang, dia pasti akan mengelak, memberikan alasan yang akan membuatku tampak seperti istri paranoid. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Maka, sepanjang hari, aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Aku melihat bagaimana ia selalu membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Bagaimana ia sesekali tersenyum kecil saat membaca pesan, sesuatu yang sudah lama tidak kulihat ketika ia bersamaku. Aku bahkan melihatnya mengetik sesuatu dengan cepat, lalu menghapusnya sebelum sempat terkirim,
seolah ragu dengan kata-kata yang akan ia ucapkan. Malam berikutnya, aku menunggu saat yang tepat. Ketika Mas Syahrul pergi mandi, aku segera mengambil ponselnya dan mencoba menebak sandinya. Aku mencoba tanggal lahirnya, ulang tahun pernikahan kami, bahkan tanggal lahir Bu Siami, tetapi tidak ada yang berhasil. Frustrasi, aku hampir menyerah. Namun, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Beberapa waktu lalu, aku pernah melihatnya mengetik angka di ATM, 2909. Aku tidak tahu apa arti angka itu, tapi aku mencobanya. Dengan jantung berdebar, aku mengetik 4 digit itu di layar. Dan ponsel itu terbuka. Tanganku langsung berkeringat. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan. Tetapi aku merasa ini adalah titik di mana hidupku akan berubah selamanya. Dengan napas tertahan, aku membuka aplikasi pesan. Di sana, di antara percakapan dengan rekan-rekan kerjanya, ada satu nama yang tidak kukenal, Anggita. Aku mengetuk percakapan itu, dan seketika, dadaku terasa remuk. Aku kangen. Sabtu nanti jadi ke Bandung, kan? Aku udah pesan hotel buat kita. Jangan terlalu sibuk sama istrimu ya. Nanti aku cemburu. Aku hampir menjatuhkan ponsel dari tanganku. Mataku panas, napasku tercekat. Aku menggulir ke atas, membaca lebih banyak pesan, berharap menemukan sesuatu yang bisa menyangkal semuanya. Tapi yang kutemukan justru sebaliknya. Bulan-bulan percakapan penuh dengan kata-kata manis, janji-janji, dan bukti bahwa suamiku telah menjalani kehidupan ganda. Aku menutup mata, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. Ini bukan sekadar kecurigaan lagi. Ini adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Suamiku telah mengkhianatiku. Saat suara air di kamar mandi berhenti, aku segera menutup aplikasi dan mengunci kembali ponselnya, meletakkannya di tempat semula. Aku berbalik ke sisi ranjang, berusaha mengatur napas, meski rasanya dadaku terbakar oleh luka yang baru saja kutemukan. Ketika Mas Syahrul keluar dari kamar mandi, aku sudah berbaring dengan mata terpejam, berpura-pura tidur. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, tidak ada lagi tidur nyenyak untukku malam ini, atau mungkin untuk malam-malam berikutnya. Pagi itu, aku bangun dengan kepala berat dan hati yang lebih berat lagi. Malam sebelumnya, aku menemukan bukti yang tak terbantahkan. Mas Syahrul telah mengkhianatiku. Namun, alih-alih langsung mengonfrontasinya, aku memilih diam. Aku tahu jika aku menuduhnya tanpa bukti yang lebih kuat, ia akan mengelak, mungkin bahkan memutarbalikkan keadaan. Aku butuh lebih dari sekadar pesan-pesan di ponselnya. Aku harus tahu sejauh mana pengkhianatan ini berlangsung. Sepanjang hari, aku menjalani rutinitasku seperti biasa. Mengurus Bu Siami, menyiapkan makanan, merapikan rumah. Semuanya aku lakukan dengan wajah yang tetap tenang. Namun, di dalam kepalaku, rencana sudah mulai terbentuk. Aku harus mencari tahu siapa Anggita dan bagaimana hubungan mereka sebenarnya. Aku menghubungi sahabatku, Rina, satu-satunya orang yang bisa kupercaya dalam situasi ini. Saat aku menceritakan semuanya, suara Rina terdengar geram di telepon. Kamu nggak bisa diam aja, Lia. Kita harus cari tahu lebih jauh. Aku juga berpikir begitu, jawabku pelan. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku bisa bantu, katanya mantap. Aku punya beberapa teman yang kerja di hotel dan restoran. Kita coba cek apakah mereka pernah melihat Mas Syahrul bersama perempuan lain. Malam itu, aku dan Rina bertemu di sebuah kafe yang jauh dari rumahku, agar Mas Syahrul tidak curiga. Rina datang dengan membawa laptopnya, siap membantu penyelidikanku. Kita mulai dengan nama Anggita, katanya sambil membuka beberapa akun media sosial. Kami mengetikkan nama itu di kolom pencarian, dan beberapa akun muncul. Salah satunya menarik perhatianku, seorang wanita dengan rambut panjang berwarna coklat, sering memposting foto-foto di tempat-tempat mewah. Rina membukanya dan menggulir ke bawah.
Aku menahan napas saat melihat sebuah foto yang diposting 3 minggu lalu. Di dalamnya, Anggita berpose di sebuah restoran dengan meja penuh hidangan mahal. Tidak ada Mas Syahrul di dalam foto, tapi aku mengenali latar belakang restoran itu. Itu adalah tempat yang sama dengan catatan nota yang kutemukan di jaketnya. Jantungku berdebar. Rina, coba lihat captionnya. Rina membacanya dengan suara pelan. Makan malam spesial dengan seseorang yang spesial. Aku menelan ludah. Itu belum cukup membuktikan apapun. Tapi hatiku sudah tahu jawabannya. Aku lalu menghubungi seorang teman lamaku yang bekerja sebagai resepsionis di restoran itu, dan bertanya apakah ia bisa mengecek daftar reservasi atas nama Mas Syahrul atau Anggita. Beberapa jam kemudian, balasannya datang. Lia, aku nggak bisa kasih info detail, tapi aku ingat pernah melihat suamimu di sini. Dan ya, dia tidak sendirian. Darahku berdesir. Aku menatap layar ponselku dengan tangan gemetar. Kini, semua semakin jelas. Mas Syahrul tidak hanya berselingkuh lewat pesan, tapi mereka benar-benar bertemu, makan malam bersama, menghabiskan waktu di luar kota, bahkan mungkin lebih dari itu. Aku merasa dadaku sesak. Tidak ada alasan lagi untuk menyangkal. Kini, aku harus mempersiapkan diriku untuk menghadapi kebenaran yang menyakitkan ini, apapun akibatnya. Hari itu, aku duduk di depan cermin kamar, menatap wajahku yang terlihat lebih pucat dari biasanya. Aku sudah mengetahui kebenaran yang selama ini kutakutkan. Mas Syahrul telah mengkhianatiku, bukan hanya melalui pesan-pesan mesra dengan Anggita, tetapi juga dengan pertemuan rahasia mereka. Ia telah berbohong berkali-kali, meninggalkanku dalam ketidakpastian sementara ia menikmati dunianya sendiri. Aku tahu, aku tidak bisa lagi diam. Sudah waktunya aku mengonfrontasinya. Sore itu, aku menunggu kepulangannya dengan hati yang berdebar. Pikiranku dipenuhi berbagai skenario. Apakah ia akan mengelak? Apakah ia akan marah? Atau mungkin, apakah ia akan mengakui segalanya? Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku kembali menjadi wanita yang tertipu oleh kata-katanya. Ketika Mas Syahrul akhirnya pulang, aku bisa melihat bagaimana ia sedikit terkejut melihatku duduk di ruang tamu dengan ekspresi serius. Biasanya, aku akan menyambutnya dengan pertanyaan ringan atau menawarkan makan malam. Tapi kali ini, aku hanya diam, menatapnya dengan tajam. "Kamu kenapa?" tanyanya, melepaskan jam tangannya dengan santai, seolah tidak ada apa-apa. Aku mengeluarkan ponselnya yang tadi sempat kusimpan di meja. "Aku lihat pesan dari Anggita," kataku pelan, tapi penuh ketegasan. "Aku tahu semuanya, Mas." Sekilas, aku melihat wajahnya berubah. Tapi alih-alih panik, ia justru menghela napas panjang dan duduk di sofa. Seakan-akan ia sudah siap dengan alasan atau pembelaan diri. "Kamu nggak seharusnya membuka ponselku, Lia," katanya datar. Aku tertawa sinis. "Jadi itu yang kamu pikirkan? Bukan tentang fakta bahwa kamu sudah mengkhianati aku?" Ia mengusap wajahnya, tampak berpikir keras sebelum akhirnya berkata, "Aku nggak mau berbohong. Iya, aku memang ada hubungan dengan Anggita." Aku terpaku. Meski aku sudah menyiapkan diri untuk mendengar pengakuan itu, tetap saja hatiku terasa hancur mendengarnya langsung dari mulutnya. "Sejak kapan?" tanyaku. Suaraku hampir bergetar. "Sudah hampir setahun," jawabnya tanpa ragu. Aku sudah menikah lagi, Lia." Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatapnya, mencari tanda bahwa ia hanya bercanda atau mungkin sedang menguji reaksiku. Namun, wajahnya tetap datar. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa bersalah. Hanya pengakuan dingin yang membuatku ingin berteriak. "Kamu sudah menikah lagi?" ulangku, mencoba memastikan bahwa aku tidak salah dengar. "Jadi selama ini aku hanya istri yang kamu tinggalkan di rumah untuk mengurus ibumu, sementara kamu bersenang-senang dengan wanita lain?" Mas Syahrul menghela napas.
seperti seseorang yang kelelahan dengan drama yang menurutnya tidak perlu. Aku harus adil pada kalian berdua, katanya, seolah-olah itu adalah jawaban yang masuk akal. Amarahku memuncak. Adil. Aku hampir tertawa mendengar kata itu keluar dari mulutnya. Kamu bahkan gak pernah memberi aku pilihan. Kamu gak pernah memberitahuku tentang pernikahan ini. Itu bukan adil, Mas. Itu pengkhianatan. Mas Syahrul berdiri, mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur. Aku gak mau bertengkar, katanya. Aku hanya ingin kamu menerima kenyataan. Aku masih akan bertanggung jawab padamu, tapi aku juga punya keluarga lain sekarang. Hatiku semakin hancur. Ia berbicara seolah-olah aku adalah kewajiban yang harus ia penuhi, bukan seorang istri yang telah menemaninya bertahun-tahun. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin memukulnya, tapi yang keluar dari mulutku hanya satu kalimat lirih. Jadi, aku harus tetap tinggal di sini, pura-pura nggak tahu apa-apa. Ia mengangkat bahu. Aku nggak bisa memaksa kamu. Tapi kalau kamu mau tetap di sini, aku pastikan kamu tetap mendapatkan yang kamu butuhkan. Aku merasa mual. Aku tidak butuh uangnya. Aku tidak butuh janjinya. Aku hanya ingin pernikahan yang jujur, yang saling menghargai. Tapi nyatanya, yang kudapatkan hanyalah luka. Aku berdiri, menatapnya dengan mata yang kini penuh kebencian. Aku nggak akan jadi istri yang bisa kamu anggap sebagai cadangan. Aku akan pergi, Mas. Mas Syahrul menatapku, sedikit terkejut. Kamu serius? Aku mengangguk, meski air mata mulai menggenang di mataku. Iya, aku lebih memilih pergi daripada hidup dalam kebohongan. Aku berbalik, berjalan menuju kamar. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan tinggal di rumah ini lagi sebagai wanita yang dikhianati. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap koper yang baru saja kusiapkan. Tanganku gemetar saat merapikan pakaian ke dalamnya, tapi bukan karena takut. Ini adalah keputusan terberat dalam hidupku. Tapi aku tahu aku tidak bisa terus berada di rumah ini. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang mengkhianatiku tanpa rasa bersalah sedikit pun. Suara ketukan di pintu kamar membuatku tersentak. Aku tahu itu Mas Syahrul. Aku tidak menjawab, tetapi ia tetap masuk tanpa menunggu izin. Aku tidak mengangkat wajah, tetap sibuk memasukkan baju ke dalam koper, seolah keberadaannya tidak berarti apa-apa bagiku. Lia, ia menghela napas panjang. Kamu yakin mau pergi? Aku berhenti sejenak, lalu menatapnya dengan dingin. Kamu pikir aku masih punya alasan untuk tetap di sini? Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit kuterjemahkan. Bukan penyesalan, bukan kesedihan. Lebih seperti seseorang yang sedang menghadapi situasi yang tidak nyaman. Aku nggak mau kamu pergi dengan kemarahan, katanya. Aku tertawa sinis. Oh, jadi sekarang kamu peduli dengan perasaanku? Setelah bertahun-tahun aku setia, mengurus ibumu, sementara kamu diam-diam membangun kehidupan baru dengan wanita lain. Mas Syahrul mengusap wajahnya, tampak frustrasi. Lia, aku nggak pernah berniat menyakiti kamu. Aku menggeleng, merasakan dadaku semakin sesak. Tapi kamu tetap melakukannya. Ia diam. Aku tahu ia tidak punya jawaban untuk itu, karena kenyataannya memang seperti itu. Tidak peduli seberapa banyak alasan yang bisa ia buat, faktanya tetap sama. Ia telah menghancurkan pernikahan kami. Aku kembali merapikan koperku. Aku akan pergi besok pagi, kataku tanpa melihatnya. Setelah itu, aku nggak mau lagi ada hubungan dengan kamu. Ia menatapku dengan mata yang sulit dibaca. Bagaimana dengan ibu? Pertanyaan itu membuat hatiku terasa perih. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Aku mencintai Bu Syami. Aku telah merawatnya selama bertahun-tahun, menjadi orang yang memahami isyaratnya ketika ia kesulitan berbicara. Tapi aku juga tahu,
Aku tidak bisa mengorbankan hidupku sendiri hanya untuk tetap berada di sini. Aku akan bicara dengan ibu, jawabku lirih. Tapi aku nggak bisa lagi tinggal di rumah ini. Suruh saja istri mudamu untuk mengurus ibu. Tunjukkan kalau dia adalah menantu yang baik dan bisa diandalkan juga. Mas Syahrul tidak membantah. Mungkin karena ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Malam itu, aku duduk di samping tempat tidur Bu Syami. Wanita itu menatapku dengan mata penuh pertanyaan, seolah ia tahu ada sesuatu yang salah. Aku menggenggam tangannya, mencoba menahan air mata. Ibu, maaf, aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Matanya membesar, tangannya mencengkeram jemariku lebih erat. Aku bisa melihat kesedihan di wajahnya, dan itu membuat hatiku semakin remuk. Ibu akan baik-baik saja. Lanjutku, berusaha meyakinkan diriku sendiri. Mas Syahrul harus belajar menjaga ibu sekarang. Aku sudah cukup lama berkorban. Bu Syami menggeleng pelan, cengkeraman tangannya semakin erat, seolah-olah tidak ingin melepasku. Hatiku semakin berat. Aku tahu betapa ia bergantung padaku. Betapa ia merasa nyaman denganku dibandingkan dengan anaknya sendiri. Aku duduk di sampingnya, mencoba menahan air mata. Bu, aku nggak meninggalkan ibu karena aku nggak peduli. Aku hanya nggak bisa terus hidup dalam keadaan seperti ini. Aku juga butuh kebahagiaan. Ia menatapku dengan penuh kesedihan. Lalu perlahan, tangannya yang lemah bergerak ke arah wajahku, menyentuh pipiku yang basah oleh air mata. Aku memejamkan mata, merasakan kehangatan yang selama ini membuatku bertahan. Aku tahu, jika aku tinggal, aku hanya akan terjebak dalam lingkaran yang sama. Mas Syahrul tidak akan pernah berubah, dan aku akan terus menjalani hari-hari yang kosong, berharap sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Dengan berat hati, aku berdiri dan menggenggam tangan Bu Syami sekali lagi. Aku janji, aku akan tetap mengunjungi ibu. Tapi aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Ia menatapku lama. Lalu akhirnya, meskipun dengan berat, ia mengangguk. Aku bisa melihat air matanya jatuh. Tapi aku juga bisa melihat bahwa ia mengerti. Ia tahu aku butuh pergi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku mencium tangannya sebelum beranjak pergi. Setiap langkah yang kuambil terasa semakin berat, tetapi aku memaksa diriku untuk terus berjalan. Pagi itu, aku sudah siap dengan koper di tanganku. Mataku sembab setelah semalaman menangis, tapi hatiku sudah bulat. Aku harus pergi. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri dari kehidupan yang penuh kebohongan ini. Namun, sebelum aku sempat melangkahkan kaki keluar, suara lantang menghentikanku. Lia, kamu mau kemana? Suara itu berasal dari Pak Harun, ayah Mas Syahrul. Di belakangnya, Tante Siti berdiri dengan tatapan cemas. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan. Aku pergi, Pak, Tante. Aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Tante Siti mendekat, menggenggam tanganku dengan erat. Lia, tolong pikirkan lagi. Jangan gegabah. Rumah tangga itu pasti ada cobaannya. Aku tersenyum pahit. Tante, ini bukan sekadar cobaan. Mas Syahrul sudah menikah lagi. Aku bukan istri satu-satunya. Pak Harun menghela napas berat. Kami tahu, katanya pelan. Aku menatapnya dengan kaget. Kalian tahu. Tante Siti mengangguk. Wajahnya penuh rasa bersalah. Kami memang tahu, Lia. Tapi kami pikir, lebih baik kamu tetap di sini. Kamu sudah seperti anak kami sendiri. Aku tertawa getir. Jadi kalian tahu Mas Syahrul mengkhianati aku, tapi kalian tetap ingin aku tinggal. Pak Harun memasang ekspresi serius. Lia, dengarkan kami. Syahrul memang salah. Tapi pernikahan itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan hanya karena kesalahan sesaat. Kesalahan sesaat? Aku merasa dadaku sesak mendengar kata-kata itu. Pak, ini bukan hanya selingkuh biasa. Ini bukan 1 atau 2 kali dia berbuat salah.
Dia sudah menikah lagi di belakangku. Aku nggak tahu sejak kapan. Dan dia bahkan nggak pernah memberi aku pilihan. Tante Siti menggenggam tanganku lebih erat. Kami mohon, Lia. Kamu tahu bagaimana kondisi Ibu Syahrul. Kalau kamu pergi, siapa yang akan merawatnya? Hatiku mencelos. Aku tahu itu akan menjadi senjata mereka, memainkan rasa bersalahku terhadap Bu Siami. Aku memang menyayanginya, tapi aku juga tidak bisa terus berkorban untuk orang-orang yang tidak menghargai keberadaanku. Pak Harun kembali berbicara. Kami nggak akan menyalahkanmu kalau kamu marah. Tapi tolong, jangan ambil keputusan karena emosi. Kami hanya ingin yang terbaik untuk keluarga ini. Aku menggeleng pelan. Terbaik untuk keluarga ini, atau terbaik untuk Mas Syahrul? Tante Siti tampak gelisah. Kami hanya ingin kamu tetap menjadi bagian dari keluarga ini. Aku menghembuskan napas panjang. Tante, aku sudah memikirkan ini matang-matang. Aku bukan hanya marah. Aku terluka. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik, tapi ternyata itu tidak cukup. Aku tidak bisa terus hidup dalam rumah tangga yang sudah hancur. Mereka terdiam. Aku bisa melihat kesedihan di mata Tante Siti, tetapi aku juga melihat keegoisan yang terselubung. Mereka tidak benar-benar peduli dengan perasaanku. Mereka hanya tidak ingin keluarga mereka terlihat berantakan. Aku menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum kecil, meski hatiku terasa berat. Terima kasih sudah menerima aku selama ini. Tapi aku harus pergi. Tanpa menunggu tanggapan, aku menarik koperku dan berjalan keluar. Aku bisa mendengar suara Tante Siti memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh. Untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Aku memilih untuk bebas dari tekanan yang selama ini membelengguku. Saat aku melangkah keluar dari rumah itu, aku merasakan udara pagi yang lebih segar daripada sebelumnya. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku lebih memilih berjalan sendirian daripada terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Aku berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah berat, tetapi hatiku terasa sedikit lebih ringan. Udara pagi menyentuh kulitku, mengingatkanku bahwa dunia di luar sana masih luas, masih penuh dengan kemungkinan. Namun, di dalam hatiku, ada luka yang masih menganga. Rasa sakit yang belum sepenuhnya pudar. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ini bukan akhir segalanya. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Langkahku terhenti di depan gerbang. Aku menoleh sekali lagi, menatap rumah yang telah menjadi saksi begitu banyak kenangan. Aku pernah mengira rumah ini akan menjadi tempatku membangun keluarga. Tempatku menua bersama seseorang yang kucintai. Tapi kenyataan berkata lain. Rumah ini tidak lagi menjadi tempatku. Ponsel di tanganku bergetar. Aku melihat nama sahabatku, Rina, muncul di layar. Aku menghela napas sebelum menjawab. Halo. Lia, kamu di mana sekarang? Suara Rina terdengar penuh kekhawatiran. Aku baru saja keluar dari rumah. Jawabku, suaraku bergetar. Syukurlah, aku sudah menunggumu di kafe dekat rumah. Cepat ke sini, aku nggak mau kamu sendirian, katanya dengan nada penuh kepedulian. Aku tersenyum kecil meskipun air mata masih menggantung di mataku. Oke, aku segera ke sana. Langkahku terasa lebih ringan saat aku berjalan menuju kafe tempat Rina menunggu. Setidaknya, aku tahu aku tidak sendirian. Aku masih punya seseorang yang peduli denganku. Seseorang yang tidak akan mengkhianatiku seperti Mas Syahrul. Saat tiba di kafe, Rina langsung berdiri dan memelukku erat. Aku bangga sama kamu, bisiknya. Pelukan itu membuat pertahananku runtuh. Aku menangis di bahunya, membiarkan semua emosi yang selama ini kupendam keluar. Kamu udah mengambil keputusan yang benar, Lia, katanya sambil menepuk punggungku pelan. Aku mengangguk di antara isak tangisku. Tapi sakit, Rin. Rasanya sakit banget. Aku tahu, jawabnya lembut. Tapi percayalah,
Ini akan lebih baik daripada bertahan dalam kebohongan. Aku mengusap air mataku dan menarik napas dalam-dalam. Aku nggak tahu harus kemana sekarang. Kamu bisa tinggal di tempatku dulu, tawar Rina tanpa ragu. Sebentar saja, sampai kamu benar-benar siap untuk melangkah sendiri. Aku tersenyum haru. Terima kasih, Rin. Aku benar-benar beruntung punya sahabat sepertimu. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, tetapi aku mulai terbiasa dengan kehidupan baruku. Aku tidak lagi terbangun di kamar yang penuh kenangan pahit, tidak lagi menunggu kepulangan suami yang sudah tidak peduli. Aku mulai menyusun kembali hidupku, mencari pekerjaan, dan berusaha menemukan jati diriku yang telah lama hilang. Ada malam-malam di mana aku masih menangis, mengingat semua luka yang kuterima. Tapi setiap pagi, aku bangkit dengan sedikit lebih kuat. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari seseorang yang tidak menghargai kita. Kebahagiaan harus kuciptakan sendiri. Suatu hari, aku berdiri di depan cermin dan menatap bayanganku sendiri. Aku melihat seorang wanita yang telah melalui begitu banyak luka, tetapi tidak hancur. Aku melihat seseorang yang masih punya masa depan, masih punya kesempatan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Dengan senyuman kecil di wajahku, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku berhak bahagia. Aku berhak dihargai. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar percaya pada kata-kata itu. Setelah kepergianku, keadaan di rumah itu perlahan berubah. Mas Syahrul mungkin mengira bahwa hidupnya akan berjalan seperti biasa, bahwa aku hanya akan menjadi bayangan masa lalu yang tak lagi penting. Tapi ia salah. Bu Syami, yang selama ini bergantung padaku, mulai merasakan ketidakhadiranku. Setiap pagi, ia biasa melihatku datang dengan senyuman, membantunya duduk di kursi roda, membantunya makan, mendengarkan gumaman kata-katanya yang sulit dipahami, dan menerjemahkannya dengan penuh kesabaran. Kini, tidak ada lagi aku di sana. Hanya ada keheningan dan keterbatasan yang semakin terasa. Mas Syahrul, yang selama ini sibuk dengan hidup barunya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa merawat ibunya bukanlah tugas yang bisa ia abaikan. Anggita, wanita yang ia pilih untuk mendampinginya, ternyata tidak sebaik yang ia bayangkan. Pada awalnya, Anggita masih berusaha. Ia membantu sebisanya, meskipun dengan enggan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai menunjukkan ketidaksabarannya. Ia tidak terbiasa dengan suara rintihan Bu Syami di malam hari, tidak sabar menunggu ketika wanita tua itu berusaha menyampaikan sesuatu dengan susah payah. Aku nggak bisa terus begini, Mas, keluhnya suatu malam saat Mas Syahrul pulang kerja. Ini terlalu merepotkan. Aku nggak pernah siap untuk hidup seperti ini. Mas Syahrul menghela napas panjang. Anggi, ibu butuh kita. Tidak, dia butuh perawat, bukan aku, jawab Anggita dengan nada dingin. Aku menikah denganmu untuk hidup bahagia, bukan untuk merawat orang sakit. Perkataan itu membuat Mas Syahrul terdiam. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari betapa berharganya aku dulu. Betapa ia telah mengabaikan seseorang yang dengan setia mengurus ibunya tanpa keluhan. Hari-hari berikutnya semakin sulit. Anggita semakin sering menghindari tanggung jawab. Ia mulai pulang larut, menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, bahkan sesekali menginap di tempat temannya. Ia mulai merasa bahwa menikah dengan Mas Syahrul bukanlah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Sementara itu, Bu Syami semakin memburuk. Tanpa perawatan yang tepat, kondisinya melemah. Mas Syahrul berusaha mengurusnya sendiri, tetapi ia bukan aku. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi ibunya dengan kesabaran, tidak mengerti isyarat-isyarat yang biasa kupahami dengan mudah. Malam-malamnya dipenuhi dengan suara keluhan dan tangisan lirih dari ibunya, suara yang dulu kutenangkan dengan lembut. Kini, suara itu hanya membuatnya frustrasi. Suatu sore, ketika ia pulang lebih awal, ia menemukan ibunya duduk sendirian di kursi roda, matanya menerawang kosong. Tidak ada yang memberinya makan sejak pagi.
Anggita bahkan tidak ada di rumah. Untuk pertama kalinya, Mas Syahrul merasakan apa yang dulu kurasakan. Rasa lelah, putus asa, dan tanggung jawab yang begitu besar. Namun, tidak seperti aku, ia tidak memiliki hati yang cukup kuat untuk menghadapinya. Ia mencoba menghubungiku. Aku melihat namanya berkedip di layar ponsel, tetapi aku tidak menjawab. Aku tahu apa yang ingin ia katakan. Aku tahu ia ingin meminta bantuan, tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke kehidupan itu lagi. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Mas Syahrul akhirnya menyewa seorang perawat untuk menjaga ibunya. Aku tersenyum pahit. Seandainya saja ia menyadari lebih awal bahwa aku bukan sekadar istri yang bisa diabaikan, melainkan seseorang yang dengan tulus mencintainya dan keluarganya. Tapi kini, semua sudah terlambat. Aku telah pergi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mas Syahrul harus menghadapi akibat dari keputusannya sendiri. Aku berdiri di depan jendela apartemen kecil yang kini kutempati, menatap langit senja yang mulai meredup. Angin sore mengalir lembut melalui celah jendela, membawa ketenangan yang selama ini begitu kurindukan. Sudah beberapa bulan sejak aku meninggalkan rumah itu, meninggalkan kehidupan yang dulu kupikir akan menjadi selamanya. Banyak hal yang berubah, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi merasa terperangkap. Hari-hari pertama setelah kepergianku tidak mudah. Aku harus belajar hidup sendiri, tanpa rutinitas merawat Bu Syami, tanpa menunggu kepulangan Mas Syahrul yang selalu datang terlambat. Aku harus menghadapi malam-malam sunyi di mana aku bertanya-tanya, apakah aku telah mengambil keputusan yang benar. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai memahami sesuatu. Kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki seseorang di sisimu. Kadang, kebahagiaan datang dari membebaskan diri dari orang yang salah. Aku mulai bekerja di sebuah butik kecil milik seorang kenalan Rina. Pekerjaan itu sederhana, tetapi memberiku ruang untuk bernapas, untuk merasa berguna tanpa harus mengorbankan diriku sendiri. Aku belajar menikmati kebebasan yang dulu tidak pernah kumiliki. Bangun pagi tanpa tekanan, menikmati secangkir kopi tanpa terburu-buru, membaca buku di sore hari tanpa diganggu rasa cemas akan kepulangan seseorang yang sudah lama tidak peduli. Rina selalu ada di sisiku, memastikan bahwa aku tidak merasa sendirian. "Kamu tahu, Lia," katanya suatu malam saat kami duduk di balkon, "kadang Tuhan membiarkan kita kehilangan sesuatu agar kita bisa menemukan sesuatu yang lebih baik." Aku tersenyum kecil, menyesap teh hangat di tanganku. Aku hanya berharap kehilangan ini tidak terlalu menyakitkan. "Rasa sakit itu perlu," jawabnya lembut. "Tanpa rasa sakit, kita nggak akan pernah benar-benar menghargai kebahagiaan." Aku merenungkan kata-katanya. Dulu, aku selalu berpikir bahwa kebahagiaanku bergantung pada Mas Syahrul. Bahwa selama aku bertahan dan berusaha cukup keras, segalanya akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya, tidak semua hal bisa diperbaiki hanya dengan kesabaran. Kadang, satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan pergi. Suatu hari, aku menerima pesan dari nomor yang tak asing lagi. "Mas Syahrul." "Lia, apa kabar? Aku harap kamu baik-baik saja." Aku menatap layar ponselku lama, merasakan berbagai emosi bercampur aduk di dalam diriku. Dulu, pesan semacam ini mungkin akan membuat hatiku melompat, membuatku berharap bahwa ia akhirnya menyesali keputusannya. Tapi kali ini, aku hanya merasa hampa. Aku tidak membalasnya. Aku tidak perlu jawaban darinya untuk merasa utuh. Aku tidak perlu pengakuan darinya untuk menyadari bahwa aku pantas mendapatkan lebih. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin yakin bahwa aku telah membuat keputusan yang benar. Aku tidak lagi melihat masa laluku sebagai beban, melainkan sebagai pelajaran. Aku belajar bahwa mencintai seseorang bukan berarti harus kehilangan diriku sendiri. Aku belajar bahwa aku bisa berdiri sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Sore itu, aku berjalan pulang dengan hati yang lebih ringan. Aku melewati taman kecil di dekat apartemenku, duduk di bangku kayu, dan mengamati anak-anak bermain.
Mereka tertawa tanpa beban, menikmati momen tanpa memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku ingin seperti itu, hidup di saat ini, tanpa dihantui oleh masa lalu. Aku menatap langit yang perlahan berubah warna, merasakan kedamaian yang dulu terasa begitu jauh dari jangkauanku. Aku telah memilih jalanku sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas. Aku tidak tahu apa yang menungguku di depan, tetapi satu hal yang ku tahu dengan pasti, aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan yang dulu. Aku telah menemukan diriku kembali, dan itu jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah kutinggalkan.